Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang ke-20 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita berada di dalam program yang sangat luar biasa ini. Kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa terhadap anak bungsu ini. Anak bungsu ini melakukan perkara yang di luar kebiasaan, saudara. Ayahnya masih hidup, dia sudah meminta warisan. Ya, bagi bangsa Yahudi pada waktu itu ini boleh dikatakan nyumpain orang tua ini. Ya, orang tua masih hidup kenapa minta warisan? Dan biasanya pada waktu itu antara anak sulung dan anak bungsu ada pembagian sepertiga buat anak bungsu, 2/3 untuk anak sulung. Ya, nah setelah pembagian harta diperoleh, kemudian dikatakan firman Tuhan anak bungsu ini menjual seluruh hartanya. Ya, menjual seluruh hartanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ngapain dia? Dia mau berfoya-foya. Dia mau berbuat apa yang dia mau. Dia mau melakukan apa yang dia inginkan di sana. Saudara, sampai bagian ini kita merenungkan satu hal yang realitas sekali. Inilah masa lalu kita, saudara. Ini masa lalu yang terjadi dengan hidup kita. Kita yang hidup jauh dari Tuhan berbuat semau kita. Apa yang kita kehendaki kita lakukan. Dan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan di masa-masa yang sangat kelam pada waktu itu. Kita berbuat dosa yang sangat Tuhan tidak kehendaki dan kita lakukan itu. Mungkin saat ini kau sedang terbaring sakit karena salah satu dampak daripada apa yang kau perbuat di masa lalu. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, engkau harus kembali kepada Tuhan. Engkau bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Anak ini menghabiskan hidupnya di negeri yang jauh berfoya-foya, hidup dengan uh, perjudian, hidup dengan kemaksiatan, dan banyak hal yang lain yang dia lakukan. Dan saudara, sampai satu saat dia mengalami masa-masa berat. Harta satu saat habis dan dia sudah tidak memiliki apapun. Saudara, bagi seorang Yahudi sangat hina kalau dia bekerja sebagai penjaga babi. Ya, itu sebagai penjaga babi sudah sangat hina. Dan lebih hina lagi, ketika dia mau makan makanan babi pun orang tidak mau kasih. Berarti babi lebih berharga daripada dia. Saudara, begitu rendahnya posisi anak bungsu ini. Begitu hancurnya posisi anak bungsu ini. Sudah tidak dihargai sama sekali. Dulu ketika dia punya harta, banyak orang dekat dengan dia. Dulu ketika dia masih jaya, banyak orang mendekati dia. Tapi sekarang ketika dia hancur, bahkan makanan babi pun orang tidak mau memberikan kepadanya. Saudara, hancur hatinya. Di dalam kehancuran hatinya ini, dia menyadari siapa dirinya. Dia ingin pulang ke bapaknya. Dia melihat di sana dulu
Di rumah bapaknya banyak pekerja yang begitu berlimpah makanan. Hidup dengan baik di sana. Sementara dia di sini makanan babi pun orang tidak mau kasih. Saudara, ini membuat kesadaran dia untuk kembali ke bapaknya. Dia sudah mempersiapkan kata-kata bahwa dia tidak layak lagi disebut anak bapa. Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mengatakan kalimat, aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Aku tidak layak lagi menerima semuanya ini. Saudara, kita melihat satu hal yang sangat luar biasa di sini. Ketika anak bungsu ini menyadari, dia bukan stop di situ. Dia ambil tindakan, segera dia pergi kembali ke rumah bapaknya. Perjalanan jauh ditempuhnya. Saya rasa bukan dengan eh, rasa dengan fasilitas transportasi yang enak. Kalau perginya punya uang banyak, mungkin perjalanan nyaman. Ketika pulang, dia sudah habis-habisan, dia tidak punya apapun, perjalanan menjadi begitu lebih panjang daripada perjalanan normal barangkali yang harus ditempuh di sana. Sampai akhirnya dia sudah mau sampai ke rumah bapaknya. Saudara, di sini ada hal yang menarik. Sang bapak sudah menanti dia untuk boleh pulang. Dan di kejauhan dia boleh melihat anaknya itu. Yang sudah dinanti-nanti sekian lama. Saudara, yang sangat menarik di sini. Bukan anak itu berlari mendapatkan bapaknya, tetapi bapaknya berlari mendapatkan anak itu. Ya, saudara, kasih Allah menembus itu semua. Entah bagi orang Yahudi nggak biasa bapak berlari mendapatkan anak yang sudah meninggalkan dia. Ya, seharusnya anak berlari mendapatkan bapaknya dan sujud di kaki bapaknya, minta pengampunan bapaknya. Tapi saudara, kita melihat di sini sang bapa dengan kasih yang luar biasa. Dia berlari mendapatkan anak itu. Firman Tuhan mengatakan dia memeluk dan menciumnya. Saudara, ini satu pemulihan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Anak itu mungkin masih ragu. Apakah Bapak akan mengampuni saya? Apakah Bapak akan menerima saya? Di tengah keraguan itu sang Bapa memberikan satu kepastian. Kasih Bapa terhadap anaknya. Nyata di sana. Tuhan peluk. Bapak itu memeluk anaknya. Bapak itu, bahkan firman Tuhan mengatakan, dia menyuruh. Anak itu belum sempat mengomong, Bapak ampuni saya tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ya biar jadi pembantu saja di sini. Belum sempat mau ngomong begitu, Bapak bilang, dia memerintahkan eh, para pelayan menyediakan yang terbaik buat anak ini. Menyiapkan sepatu, dengan kata lain, dia selama perjalanan kembali sudah tidak pakai sepatu. Ya, Tuhan berikan pakaian-pakaian yang layak untuk dia pakai. Tuhan berikan cincin di sana yang menandakan dia, Tuhan, Bapak ini menerima anak itu kembali dan mengangkat anak itu kembali kepada statusnya sebagai seorang anak. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau saat ini mungkin kau sedang terhilang dan kau sedang berada dengan sakit penyakit yang kau alami. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku sudah hidup jauh dari Tuhan. Aku sudah berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini, Bapa menantimu. Dia menanti engkau pulang kembali kepadanya. Betul, engkau masih ada sakit penyakit akibat masa lalumu. Engkau masih ada luka-luka batin yang terjadi dengan masa lalumu. Namun Tuhan mau pulihkan engkau. Engkau berharga buat Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Betul, saat ini mungkin kau terbaring karena sakit akibat masa lalu itu. Dan sepenyakit itu sementara menggerogoti hidupmu. Saya mengatakan, engkau belum terlambat. Mari datang kepada Tuhan. Dengan kehancuran hati, engkau berkata, Tuhan ampuni saya yang berdosa. Saya menyadari tidak layak untuk mendapat pengampunan Tuhan. Tuhan akan mengasihi engkau dan Tuhan ingin kau kembali kepadanya. Hari ini dan jangan tunda lagi. Engkau yang hidup jauh dari Tuhan, saatnya pada pagi hari ini. Mari datang kembali kepada Tuhan. Melalui program Sahabat Orang Sakit pada pagi hari ini, saya mengatakan kepada saudara, mari dengar suara Tuhan yang memanggilmu dengan lemah lembut. Memanggil namamu untuk kembali datang ke hadapan Tuhan. Memanggil engkau untuk kembali berada di dalam pelukan Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Saudara, saya percaya ketika engkau kembali kepada Tuhan dengan kehancuran hati. Engkau ingin hidupmu dipulihkan Tuhan. Engkau ingin kembali kepada Tuhan.
engkau akan mengalami kesembuhan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Sebagaimana tadi kita mendengarkan kesaksian dari Pak Markus, Tuhan menjamah dengan luar biasa. Ketika dia sungguh mau rindu intim bersama dengan Tuhan. Yang tadinya kalau buang air kecil, sangat menyiksa dia. Tapi puji Tuhan, infeksi saluran kemihnya Tuhan pulihkan dengan dahsyat. Batu-batu yang ada keluar semua. Saya percaya kuasa Tuhan akan menaungi engkau juga para pendengar Radio Suara Gracia yang terkasih pada pagi hari ini. Mari datang ke hadapan Tuhan. Tuhan ingin menjamah hidupmu. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan sangat mengasihimu. Mungkin kau berkata tidak ada orang lain yang peduli lagi. Tuhan peduli dan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang siap mendukung, mensupport engkau. Dan sahabat orang sakit di Cirebon siap hadir menolong engkau untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sahabat orang sakit Cirebon siap membawa engkau untuk berada di dalam komunitas yang memberkati, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudara, gunakan waktu ini. Kalau engkau ingin bertumbuh, segera hubungi Radio Suara Gracia, akan dihubungkan dengan sahabat orang sakit, engkau boleh bertumbuh di sana.